3, 2, 1, all system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi PAI dengan dosen pengampu Ibu Ikfi Haulita MPDI. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Muhammad Alvan Ilma Zakaria, NIM 1262032032999. Yang kedua, Dwi Rohmawati, NIM 12620212111. Yang ketiga, Zulfa Irdiana, NIM 12620120079. Tujuan, fungsi, dan ruang lingkup evaluasi pendidikan. A. Tujuan evaluasi pendidikan. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran memiliki 3 hal penting, yaitu input, transformasi, dan output. Berikut penjelasannya. Input adalah peserta didik yang telah dinilai kemampuannya dan siap menjalani proses pembelajaran. Transformasi adalah segala unsur yang terkait dengan proses pembelajaran, yaitu guru, media dan bahan belajar, metode pengajaran, sarana penunjang, dan sistem administrasi. Output adalah capaian yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Tujuan utama melakukan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Tindak lanjut termaksud merupakan fungsi evaluasi dan dapat berupa 1. Penempatan pada tempat yang tepat, 2. Pemberian umpan balik, 3. Diagnosis kesulitan belajar siswa, 4. Penentuan kelulusan. B. Fungsi evaluasi pendidikan. Evaluasi sebagai suatu proses pendidikan memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar. 2. Untuk menentukan angka kemampuan atau hasil belajar masing-masing murid yang antara lain diperlukan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya murid. 3. Untuk menentukan murid dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dan yang keempat, untuk mengenal latar belakang atau psikologi fisik dan lingkungan murid yang mengalami kesulitan belajar. Sehubungan dengan keempat fungsi yang dikemukakan di atas, evaluasi hasil belajar atau EHB dapat digolongkan ke dalam 4 jenis, yaitu 1. Evaluasi formatif, 2. Evaluasi sumatif, 3. Evaluasi penempatan, dan yang keempat, evaluasi diagnostik. Allah dalam berbagai firman-Nya dalam kitab suci Al-Quran memberitahukan kepada kita bahwa pekerjaan evaluasi terhadap manusia didik adalah merupakan suatu tugas penting dalam rangkaian tugas pendidikan yang dilaksanakan oleh pendidik. C. Ruang lingkup evaluasi pendidikan. Secara umum, ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen, yaitu 1. Evaluasi mengenai program pengajaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Evaluasi terhadap program pengajaran ini mencakup 3 hal, yaitu A. Evaluasi terhadap tujuan pengajaran, B. Evaluasi terhadap isi program pengajaran, serta C. Evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. 2. Evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran mencakup A. Kesesuaian antara proses belajar mengajar yang berlangsung
B. Kesiapan guru dalam melaksanakan program pengajaran. C. Kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. D. Minat atau perhatian siswa di dalam mengikuti pelajaran. E. Keaktifan atau partisipasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. F. Peranan bimbingan dan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukannya. G. Komunikasi dua arah antara guru dan murid. H. Pemberian dorongan atau motivasi terhadap siswa. I. Pemberian tugas-tugas kepada siswa. J. Upaya menghilangkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. 3. Evaluasi mengenai hasil belajar mencakup A. Evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit program pengajaran yang bersifat terbatas. B. Evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pengajaran. Kesimpulan. 1. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran memiliki 3 hal penting, yaitu input, transformasi, dan output. Tujuan utama melakukan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. 2. Evaluasi sebagai suatu proses pendidikan memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback, untuk menentukan angka kemampuan atau hasil belajar, untuk menentukan murid dalam situasi belajar mengajar yang tepat, untuk mengenal latar belakang atau psikologi fisik dan lingkungan murid dalam belajar. 3. Ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen, yaitu 1. Evaluasi mengenai program pengajaran. 2. Evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran. Dan yang ketiga, evaluasi mengenai hasil belajar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Thank you.